Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pemirsa yang ada di rumah, khususnya murid-murid SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat karunia barokah yang serba banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang paling agung. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, khususnya yang menyaksikan tayangan Kultum kali ini. Para pemirsa dan anak-anak semuanya, sebelum kita beribadah, khususnya ibadah puasa, kita harus memahami syarat sah ataupun syarat wajib puasa. Apa sih syarat itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ketika ada orang yang mau melamar pekerjaan, maka mereka diminta syarat, diminta mengumpulkan persyaratan-persyaratan. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat wajib ataupun syarat sah ibadah puasa itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi syarat itu segala sesuatu yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan sebelum melakukan ibadah. Di samping syarat kita mengenal juga namanya rukun. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus kita lakukan sebelum kita beribadah. Nah, sementara rukun puasa itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan puasa. Kalau rukun sholat berarti sesuatu yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Nah, itu perbedaan syarat dengan rukun. Nah, sekarang apa syarat puasa? Di dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syarat orang yang melakukan puasa itu yang pertama adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Maka kalau ada orang yang bukan beriman, bukan orang muslim, ikut melaksanakan puasa Ramadan, maka bagi mereka tidak sah karena mereka tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama itu adalah muslim atau mukmin, orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Yang kedua, mereka harus balik. Balik itu sudah mencapai kedewasaan. Tapi anak-anak sudah mulai dididik untuk melaksanakan puasa, meskipun belum wajib, tapi sudah mulai diajarkan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat masuk masa balik, mereka sudah tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa.
Kemudian yang ketiga, harus berakal. Harus berakal. Supaya apa? Supaya tahu kapan mulai puasa, kapan mulai buka puasa. Nah, itu pentingnya akal. Maka ayyamam ma'dudat. Di ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, puasa itu di hari-hari tertentu, yaitu selama bulan Ramadan. Maka dengan akalnya orang beriman itu harus mengetahui kapan mulai 1 Ramadan, kapan mulai puasa terbit fajar, kapan mulai buka puasa saat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, saat tibanya maghrib. Itu yang ketiga, berakal. Kemudian yang keempat, orang yang wajib atau syarat orang yang harus berpuasa itu adalah orang yang sehat. Orang yang sehat fisiknya. Karena apa? Karena ibadah puasa ini ya adalah ibadah jasmani, membutuhkan kekuatan jasmani, yaitu menahan lapar dan menahan haus. Ya. Di samping juga kekuatan rohaninya untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka orang-orang yang di bulan Ramadan ini tidak dalam keadaan sehat atau sakit, faman kana minkum maridon, barang siapa yang di bulan Ramadan itu dalam keadaan sakit, maka tidak memenuhi syarat untuk puasa, dibolehkan tidak berpuasa. Nah, kadar sakitnya bisa ngukur diri sendiri, ya. Tanya pada diri sendiri, jika kita berpuasa ini apakah badannya nambah lemah? Maka jika menambah lemah, maka tidak memenuhi syarat untuk puasa. Atau tanya ke dokter, jika kata dokter ini tidak boleh berpuasa karena membahayakan, maka orang ini tidak memenuhi syarat untuk puasa. Yang kelima, berada di tempat tinggal. Berada di tempat tinggal, di rumah atau di kota di mana kita berada. Nah, orang yang bepergian tidak memenuhi syarat untuk puasa. Apalagi bepergiannya bisa melemahkan tubuh, ya, karena capek, jarak perjalanan jauh gitu. Tetapi jika safarnya ini tidak melemahkan badan, karena zaman sekarang ini fasilitas serba canggih, ya. Umpama kita pergi dari Cirebon ke Surabaya, ya, yang membutuhkan waktu sekitar 10 jam sampai 12 jam, mungkin bagi yang naik mobil, naik kereta, itu tubuhnya tidak lemah, ya, malah segar. Maka orang yang sabar dalam keadaan tubuh yang tidak lemah dianjurkan atau lebih baik berpuasa. Tapi jika dari Cirebon ke Surabaya naik motor yang menyebabkan kehujanan, kalau hujan, kepanasan, kemudian membutuhkan konsentrasi sehingga badannya itu lemah, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan nanti mengganti di hari-hari setelah Ramadan. Dihitung berapa hari yang ditinggalkan selama Ramadan, nanti dibayar setelah Ramadan. Nah, begitu juga orang-orang yang fisiknya lemah karena usia, ya. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang-orang yang tubuhnya lemah seperti orang tua itu tidak memenuhi syarat untuk puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah, memberi makan kepada 1 orang miskin. Nah, itu saja beberapa syarat sah atau syarat wajib puasa. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, balik, berakal, tubuhnya sehat, berada di tempat tinggal. Itu saja. Sampai bertemu di kultum berikutnya. Wa afumikum afan kasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.